Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian tahu bahwa kelemahan Luo Bo adalah wanita, jadi dia terus menggoda. Jika tidak, aku akan memberitahu orang lain, mungkin mereka akan tertarik. Kau bajingan. Luo Bo marah, dan Lin Tian menertawakannya. Kau hanya perlu melihatnya, jangan ikut campur. Luo Bo terlalu kesal untuk berbicara. Sementara Lin Tian bertanya dengan senyum, menurutmu siapa yang akan menang? Luo Bo melihat dua orang yang sedang bertarung. Saat itu, keduanya berdiri diam, bertarung dengan cara yang unik, seolah-olah ada dua bayangan yang saling menyerang. Pada saat yang sama, pembuluh darah mereka terbuka sepenuhnya, dan cahaya darah di belakang mereka terus berkedip. Satu memiliki bayangan pertama tingkat setengah dewa, sedangkan yang lain memiliki bayangan kelima tingkat setengah dewa. Tentu saja, yang memiliki 5 bayangan lebih kuat. Meskipun 5 bayangan lebih kuat daripada satu, yang terkuat adalah 99 dan 81 bayangan, yang hanya sedikit lebih kuat dari satu. Mendengar kata-kata santai Lin Tian, Luo Bo mencibir, lebih kuat? Kau pikir ini hanya soal penjumlahan? Kalau begitu, mari kita bertaruh siapa yang menang. Lin Tian menatap Luo Bo dengan senyum. Omong kosong. Luo Bo tidak percaya, dan Lin Tian hanya tersenyum, tunggu saja dan lihat. Saat itu, Lin Tian tiba-tiba meningkatkan kekuatan serangan Lin berkali-kali lipat. Dengan cara ini, Lin dengan mudah menghancurkan Yun Xiaoqing, membuat semangat juangnya surut, hingga akhirnya kembali ke tubuhnya dan memuntahkan darah. Jelas, jiwanya terluka parah, dan tubuhnya juga terpengaruh. Kau curang, teriak Yun Xiaoqing marah. Aku adalah gurunya. Melindunginya adalah hal yang wajar. Lin Tian tertawa licik, sementara Luo Bo meliriknya, dasar tak tahu malu. Saat itu, Yun Xiaoqing menatap Lin Tian dengan marah. Siapa kau? Lin Tian tersenyum, kau pikir siapa aku? Bilang padaku. Yun Xiaoqing tidak terima kalah, dan Lin melupakan kekhawatirannya, menatapnya dan berkata, dia adalah guruku. Gurumu? Lindi? Tidak mungkin. Yun Xiaoqing terkejut, tetapi Lin Tian malas menjelaskannya. Dia mengendalikan 4 pedang dan menatap Yun Xiaoqing, sudah waktunya mengantarmu pergi. Yun Xiaoqing mencoba melarikan diri, tetapi tiba-tiba menemukan tubuhnya tidak bisa bergerak. Hal ini membuat Yun Xiaoqing ketakutan. Apa yang terjadi? Aku telah memasang jimat padamu. Begitu kau mencoba kabur, kau tidak bisa bergerak, jadi lebih baik menyerah saja. Lin Tian tersenyum. Yun Xiaoqing tidak terima dan berteriak, kau, bajingan. Luo Bo, yang berdiri di sebelah Lin Tian, menatapnya dengan heran. Dia bilang kau Lindi? Lin Tian mendekatinya dan berbisik, tebak sendiri. Kau? Mata Luo Bo membelalak, terutama ketika melihat ekspresi dan nada bicara Lin Tian. Dia tidak perlu menebak lagi, dia sudah tahu kebenarannya. Namun, sulit baginya untuk percaya bahwa Lindi telah kembali. Melihat ekspresi Luo Bo, Lin Tian menenangkannya, jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu. Iya, tapi kau. Luo Bo gemetar mengingat kejadian besar 10.000 tahun yang lalu. Jangan beritahu siapapun, mengerti? Kalau tidak. Lin Tian tersenyum aneh pada Luo Bo. Luo Bo penasaran, kenapa aku tidak boleh memberitahu orang lain? Kau tahu tentang Sang Suci, kan? Saat itu, Luo Bo tersadar dan tertawa, kau ingin menyuapku? Nanti aku beritahu apa yang kau suka, kekasih hati. Serius? Tentu saja, kapan aku pernah bohong? Kau sering. Luo Bo kesal mengingat betapa seringnya dia terjebak oleh Lin Tian. Saat Lin Tian hendak berbicara, 4 pedangnya telah menusuk tubuh Yun Xiaoqing. Yun Xiaoqing terluka parah, bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dan Lin dengan penuh kebencian, aliansi pembasmi iblis tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka menyusulmu. Lin Tian tertawa, lalu langsung menyegel jiwanya ke dalam jimat pemakan jiwa, menyebabkan Yun Xiaoqing menjerit kesakitan. Lin Tian tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyimpan jimatnya, lalu menatap Lin dan berkata,
kau juga harus berlatih. Baik, guru. Lin Tian mengirim Lin kembali ke dalam lampu, lalu menatap orang-orang yang membatu dan tersenyum. Menurutmu, apakah mereka harus dibangunkan? Luo Bo mendesah, lebih baik kau bangunkan mereka. Kalau tidak, seluruh tanah suci akan gempar jika mereka mati. Bisa saja, tapi kau harus membantuku berbohong dulu. Kebohongan apa? Tentu saja untuk menenangkan mereka. Lin Tian tersenyum licik, dan Luo Bo mengeluh, baru saja kembali, kau sudah menjebakku lagi. Lin Tian tertawa, lalu membubarkan banyak bayangan yang langsung menyerap kekuatan pembatuan mereka. Ketika mereka bangun, Lin Tian sudah menghilang. Yang tersisa hanya tubuh Yun Xiaoqing. Tidak menemukan apapun selain itu, mereka semua bingung. Luo Bo menatap mereka dan berkata, orang ini, yang tadi mencoba kabur, sudah kubunuh. Lalu yang lainnya, seseorang bertanya. Luo Bo menjawab serius, yang lain akan kutangkap sendiri. Kalian tetap di sini, jangan berkeliaran, dan jangan bicara ke siapapun, atau tanah suci tidak akan memaafkan kalian. Mendengar ini, mereka ketakutan dan berjanji tidak akan memberitahukan siapapun. Setelah itu, Luo Bo pergi. Di luar penjara, dia melihat Lin Tian berdiri di sana menikmati pemandangan. Luo Bo buru-buru mendekatinya. Hei, kenapa kau jadi begitu lemah sekarang? Kau benar-benar ingin tahu? Lin Tian tersenyum misterius. Tentu saja. Lin Tian hanya mendesah, ini cerita panjang. Melihat Lin Tian enggan bicara, Luo Bo tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana rasanya memiliki kekasih? Dia menyukai bunga tertentu yang sulit ditemukan, tapi ada di tanah suci kalian. Lin Tian tertawa. Bunga? Bunga apa? Shending merah, bunga merah yang sangat mencolok. Bagaimana kau tahu? Dia pernah memberitahuku, tapi saat itu bunga itu masih kuncup dan belum mekar, jadi aku tidak menyentuhnya. Aku tidak tahu apakah sekarang sudah mekar atau belum. Lin Tian bergumam. Luo Bo langsung bersemangat, aku tahu di mana bunga itu berada, dan baru-baru ini sudah mulai mekar. Oh, benarkah? Lin Tian tersenyum, dan Luo Bo segera membawanya pergi. Lin Tian hanya bisa tersenyum dan mengikuti Luo Bo ke gunung lain, tempat banyak bunga aneh tumbuh. Saat Lin Tian tiba, akar spiritualnya merespons. Reaksi? Lin Tian terkejut dan mulai mencari penyebabnya. Luo Bo tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia mencari di sekitar dan bergumam, aneh, beberapa waktu lalu aku masih melihatnya di sini. Lin Tian pergi ke tempat di mana dewa merespons, sementara Luo Bo menatapnya. Jangan berlarian, bocah. Kalau tidak pergi, bagaimana menurutmu? Lin Tian sengaja berkata demikian, lalu terus berjalan sendiri, dan Luo Bo hanya bisa mengikutinya dengan kesal. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang dipenuhi tanaman merambat dengan kelopak bunga. Tanaman-tanaman ini tampak bergerak seolah bisa merasakan kehadiran orang. Namun, Luo Bo segera menghentikan Lin Tian. Jangan jalan sembarangan, di dalam ini ada tempat para dewa bunga berlatih. Termasuk Rai Sinemyu juga. Lin Tian tersenyum, sementara Luo Bo buru-buru berkata, bocah, banyak orang di sini yang bisa mendengar. Jangan bicara sembarangan, atau aku akan mengadukanmu. Baiklah, tergantung bagaimana kamu membujukku. Lin Tian tersenyum tak berdaya, lalu sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, tanaman merambat langsung melilit kaki Lin Tian, menariknya ke atas dan menggantungnya di udara. Sesaat kemudian, banyak wanita muncul, mereka adalah para dewa bunga. Dewa bunga bertugas merawat bunga dan tanaman, serta merupakan wanita-wanita dengan status rendah di tanah suci, meskipun memiliki kemampuan tertentu. Saat ini, para wanita itu mengelilingi Lin Tian, dan salah satunya bertanya, kenapa kau berani memasuki hutan bunga suci kami, orang luar? Yang lain menimpali, tahukah kau konsekuensi menerobos masuk ke tempat kami? Lin Tian menatap Luo Bo dan tersenyum, dia yang membawaku ke sini untuk mencari sesuatu. Mereka semua langsung menatap Luo Bo, yang saat itu bersembunyi di antara bunga-bunga dan menahan napas, berharap tidak ketahuan. Namun, kata-kata Lin Tian mengungkapnya, membuat Luo Bo kesal. Ia lalu bangkit dengan canggung dan tersenyum, para dewa bunga, semuanya baik-baik saja? Luo Changlao, kenapa Anda ada di sini? Salah satu dari mereka bertanya, sementara yang lain dengan hormat berkata, salam, Luo Changlao. Tidak ada apa-apa, kata Luo Bo canggung. Namun, semua orang tetap menatapnya dengan curiga. Saat Luo Bo melirik ke arah Lin Tian, ia ingin sekali membungkam mulut pemuda itu,
tetapi sekarang ia hanya bisa tertawa kaku dan berkata, "Lepaskan dia, aku yang membawanya ke sini." Para Dewa Bunga hendak menurunkan Lintian, tetapi saat itu terdengar suara dingin, "Jangan lepaskan." Seorang wanita berwibawa datang, tampak jauh lebih dewasa dibandingkan yang lain, dengan 2 untaian anting berbentuk anggur ungu di telinganya. Wanita ini adalah Raisin yang disebut-sebut oleh Lintian, dan nama aslinya adalah Bodhi. Ketika para wanita lain melihatnya, mereka dengan hormat menyapanya, Bodhisattva. Luo Bo tersenyum kaku dan berkata, "Raisin, aku, Elder Luo, meskipun Anda seorang tetua, membawa orang luar ke sini tetap harus mengajukan izin. Kenapa aku tidak menerima permohonanmu?" Luo Bo terdiam, bahkan sedikit tergagap karena tak tahu harus berkata apa, tetapi Lintian malah tertawa dan berkata, "Ini memang kesalahannya." Bodhi langsung menatap Lintian dengan tajam, tetapi Lintian hanya tersenyum. "Halo. Kau masih bisa tersenyum?" Bodhi mendengus dingin, dan Lintian menjawab santai, "Setelah sekian lama merindukanmu, ternyata sekarang kau sudah menjadi pemimpin para Dewa Bunga." "Kau mengenalku?" Bodhi bertanya curiga, tetapi Lintian tetap tersenyum, "Tentu saja." "Lalu kenapa aku tidak mengenalmu?" Bodhi semakin bingung, tetapi Lintian berkata, "Jika kau menyuruh mereka pergi, aku akan memberitahumu." Bodhi ragu sejenak, tetapi akhirnya memberi perintah agar para Dewa Bunga mundur. Setelah mereka pergi, Lintian tersenyum kepada Bodhi, "Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu." "Tidak. Bagaimana jika kau melarikan diri?" Bodhi jelas tak mempercayainya, tetapi Lintian hanya berkedip dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Bodhi terkejut, ia segera berbalik dan melihat Lintian mengulurkan tangan sambil tersenyum. "Letakkan tanganmu di sini, maka kau akan tahu." Bodhi ragu dan berkata, "Kau pikir aku akan percaya begitu saja?" Di sisi lain, Luo Bo buru-buru berkata, "Raisin, jangan letakkan tanganmu di sana." Lintian hanya tersenyum, "Tak apa jika kau tak mau menyentuhnya. Aku akan menunjukkan sesuatu, tetapi jangan menolak, aku akan mengirimnya langsung ke dalam pikiranmu." Setelah berkata demikian, Lintian meletakkan jarinya di dahi Bodhi. Kali ini, Bodhi tak menolak, ia penasaran ingin melihat apa yang akan ditunjukkan Lintian. "Apa yang kau lakukan?" Luo Bo bertanya curiga. "Tak akan kuberitahu," jawab Lintian santai, lalu mentransfer ingatan tertentu ke dalam pikiran Bodhi. Ingatan itu memperlihatkan masa lalu, di mana Bodhi dulu hanyalah seorang Dewa Bunga biasa, tetapi Lintian membantunya meningkatkan kultivasi hingga menjadi salah satu pemimpin penting di antara Dewa Bunga. Tak hanya itu, Lintian dan Bodhi juga pernah membuat perjanjian untuk mendapatkan bunga suci yang disebut Shending. Melihat semua ini, Bodhi sangat terkejut, ia menatap Lintian dengan ekspresi tak percaya. "Siapa kau sebenarnya?" Itu pertanyaan yang aneh. "Apakah kau Brother Lin?" Bodhi tiba-tiba berseru kaget. Lintian tersenyum, "Cepat juga kau menyadarinya." Bodhi langsung bersemangat. "Brother Lin, ini benar-benar kau?" Lintian mengulurkan tangan, "Sekarang kau berani melepaskan aku?" Bodhi buru-buru melepaskannya dan meletakkan tangannya di atas tangan Lintian. Kesadaran Lintian pun masuk ke dalam pikirannya, menunjukkan jiwanya kepada Bodhi. Bodhi sangat bahagia, tetapi Luo Bo di samping mereka justru cemburu dan menggerutu, "Aku bahkan belum pernah menyentuh tangannya, tapi kau seenaknya saja menyentuhnya." Lintian kembali ke tubuhnya dan tersenyum menatap Luo Bo, "Aku ini kakaknya, jadi ini wajar. Kalian tak ada hubungan darah." Luo Bo masih kesal, tetapi Bodhi langsung menatapnya dan berkata, "Aku suka memanggilnya kakak." "Kau keberatan, Luo tua?" "Aku." Lintian tertawa melihat Luo Bo yang tampak cemberut. Namun, tiba-tiba terdengar suara, "Lemak, sebenarnya Raisin memang tahu kau sering mengintipnya. Dia hanya bersikap dingin agar melihat bagaimana reaksimu." "Apa?" Luo Bo langsung gugup. Lintian terkekeh, "Siapa suruh kau pengecut? Tak berani berbicara jujur." "Aku." Luo Bo melirik Bodhi dan langsung menghindari tatapannya. Bodhi hanya tertawa melihat tingkahnya, lalu menatap Lintian, "Brother Lin, ceritakan tentang dirimu. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini?" Lintian mulai menjelaskan, dan Bodhi pun terkejut mendengar semua yang terjadi padanya selama ini. Namun, Lintian tiba-tiba bertanya, "Lalu bagaimana dengan bunga Shending?" "Bunga itu telah menjadi dewa dan sekarang menjadi pelayan tetua agung," jawab Bodhi. Lintian terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi dia sudah menjadi dewa." "Benar," timpal Luo Bo dengan kecewa. Namun, Bodhi mencibir, "Tunggu saja 100.000 tahun lagi, akan tumbuh yang baru." "Apa? 100.000 tahun?" Luo Bo langsung lemas. "Saya berkata 2 orang, kalian bersedia membiarkan saya pergi, tetapi tidak bersedia membiarkan dia pergi. Apa maksudnya?"
Ouyang Yumo tertawa melihat Luobo. Bagaimanapun juga, tetua hanya ingin bertemu denganmu, bukan dengannya. Tapi kematian orang itu ada hubungannya dengannya. Jika tidak percaya, tanyakan padanya. Luobo langsung berkata, tampak marah. Ouyang Yumo menatap Lin Tian dengan dingin, apakah kau yang membunuhnya? Tidak, tapi muridku yang melakukannya. Lin Tian tersenyum pada Ouyang Yumo, sementara Ouyang Yumo tersenyum pada Luobo dan berkata, Luo Changlao, aku tahu kau yang terbaik. Jangan banyak bicara. Begini saja, selama kau pergi menemui tetua, dan kemudian tidak menyebut tentang dia, kau bisa mengarang cerita sesukamu. Saat waktunya tiba, jika kau berhasil menipunya, aku akan memasak makanan enak untukmu. Ouyang Yumo tersenyum pada Luobo. Luobo tampak sangat kesal. Gadis kecil, kau ingin aku membohongi wanita itu? Kau ingin aku mati? Luo Changlao, bersabarlah sebentar. Luobo menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras, sementara Bodi menatapnya dan berkata, bantu aku berbicara untuk Kakak Lin. Luobo langsung berhenti, lalu tersenyum pada Bodi dan berkata, apa keuntungannya bagiku? Kau bantu Kakak Lin, aku akan memasak makanan enak untukmu. Baiklah. Luobo langsung setuju, dan Ouyang Yumo bertanya-tanya, aku berkata, Luo Changlao, kenapa kalau kakak Bodi yang bicara, kau langsung menurut? Karena masakannya lebih enak daripada milikmu. Luobo berkata dengan bangga. Ouyang Yumo merasa tidak terima, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo kita pergi bersama. Ouyang Yumo dan Bodi tidak mengerti kenapa Lin Tian ingin pergi, tetapi Luobo terkejut dan berkata, apa? Kau benar-benar ingin pergi? Jika aku tidak pergi, aku harus bergantung padamu dan berharap kau berbohong? Kau meremehkanku? Ya, aku meremehkanmu. Lin Tian tertawa melihat Luobo, tetapi mendengar ini, Luobo tidak terima. Tidak. Aku akan membuktikan padamu. Setelah itu, Luobo bergegas pergi dengan marah, dan Lin Tian tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan muka di depan Bodi. Ouyang Yumo menatap Lin Tian dan berkata, kau, jangan pergi. Setelah berkata demikian, Ouyang Yumo buru-buru mengejar Luobo, sementara Lin Tian hanya bisa menghela napas, aku juga akan pergi. Bodi khawatir, tapi Kakak Lin, aku takut tetua itu akan menargetkanmu. Aku tahu, tapi ini harus diselesaikan, bukan? Lin Tian tersenyum pada Bodi, dan dia mengangguk, benar juga. Kau tetap di sini. Aku akan segera kembali. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Bodi menghela napas, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tetua mengetahui bahwa dia adalah Kaisar Lin. Luobo dan Ouyang Yumo tiba di aula pertemuan Tanah Suci. Di sana ada sebuah tangga dengan 3 bagian. Di bagian pertama, terdapat singgasana tetua, di mana seorang wanita duduk di atasnya. Di bagian kedua dan ketiga, ada beberapa tetua lainnya, 2 diantaranya adalah seorang wanita tua berwajah kering. Ketika para tetua melihat Luobo, mereka semua ingin memberi hormat kepadanya, tetapi tetua yang duduk di sana mengenakan topeng kayu hitam dan berkata, kau sudah datang? Ya, aku di sini. Aku tidak tahu, ada urusan apa? Luobo tersenyum, dan 2 tetua berwajah kering berdiri dan berkata, Tetua Luo, kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Oh, katakanlah. Saat ini, Luobo memasang sikap sebagai tetua tertinggi, dan kedua tetua itu berkata dengan serius, menurut para murid penjara, kau mengejar seseorang ke penjara hari ini, dan kemudian tahanan itu mati. Apa yang terjadi? Orang itu hendak menyelamatkan tahanan, jadi aku marah dan mengusirnya. Pada saat yang sama, aku secara tidak sengaja membunuh tahanan itu. Oh, begitukah? Kedua tetua tampak ragu, dan Luobo tersenyum, aku tidak tahu, ada apa dengan tetua Hua? Aku tidak berani. Tetua kedua tampak canggung, jelas tidak berani mempertanyakan seorang tetua tertinggi, tetapi tetua besar berkata, Tetua Luo, bukankah seharusnya kau menjaga formasi pelindung Tanah Suci? Mengapa kau pergi ke penjara? Begini, aku tidak bermaksud ke sana. Tapi seseorang masuk ke penjara secara tidak sengaja. Aku hanya berniat membantu. Jarak dari penjara cukup jauh. Tetua besar berkata dengan dingin, sementara Luobo berkata dengan muram, kau pikir aku ke sana untuk apa? Aku ingin tahu, di mana orang yang kau kejar itu sekarang?
Dia sudah pergi. Apakah kau tahu seperti apa wajahnya? Aku tidak tahu. Luo Bo menggelengkan kepalanya, dan tetua besar berkata, kau berbohong. Aku tidak berbohong, aku berkata jujur. Luo Bo berkata dengan tegas, tetapi tetua besar berkata dengan dingin, kalau begitu, coba kita lakukan pemeriksaan hati. Apa? Pemeriksaan hati? Luo Bo terkejut, dan tetua besar menatapnya, ya. Aku adalah tetua tertinggi. Jika kau memperlakukanku seperti ini, bukankah itu melawan aturan? Tetapi tetua besar menjawab, di tanah suci ini, aku memiliki hak untuk menginterogasi siapapun yang melakukan pelanggaran. Ini adalah hak yang diberikan oleh penguasa kepadaku. Kau jangan menekan aku dengan penguasa. Tetapi tetua besar berkata, jika kau tidak bekerja sama, aku akan memanggil penguasa kemari. Luo Bo merasa sangat tertekan, dan Ouyang Yumo panik. Dia tahu bahwa jika Luo Bo menjalani pemeriksaan hati, mereka akan mengetahui banyak hal, dan Lin Tian akan dalam masalah besar. Jadi Ouyang Yumo berkata dengan canggung, tetua, itu. Jangan membelanya. Tetua besar tidak menunjukkan emosi, dan Ouyang hanya bisa melihat Luo Bo dengan cemas. Luo Bo mulai khawatir sampai tetua besar bertanya lagi, apakah kau akan berkata jujur atau tidak? Tiba-tiba terdengar tawa dari luar. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan aku adalah orang yang dia kejar. Semua orang langsung melihat keluar dan melihat Lin Tian berjalan masuk. Para tetua bingung, bagaimana orang ini bisa masuk? Apakah formasi perlindungan kita tidak berfungsi? Ouyang Yumo dan Luo Bo terkejut, tetapi mereka tidak berani maju, takut orang lain mengetahui hubungan mereka dengan Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada semua orang, lalu menatap wanita bertopeng itu dan berkata, aku di sini. Aku tidak tahu, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah kau tahu konsekuensi menerobos penjara kami? Tetua besar berkata dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum, tahanan di penjara itu adalah orang yang datang ke tanah suci ini, dan aku memiliki dendam pribadi dengannya, jadi aku mengejarnya untuk membunuhnya. Mengejarnya? Tapi tetua Luo bilang kau mencoba menyelamatkannya. Tetua besar berkata dengan dingin, sementara Lin Tian tersenyum, dia mengira aku ingin menyelamatkannya. Tetapi sebenarnya aku ingin membunuhnya. Tetua besar menatap Lin Tian dengan curiga. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Aku tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa aku harus mati? Bukankah menerobos penjara tanpa izin adalah hukuman mati? Menurut peraturan tanah suci Kyushu, siapapun yang datang ke sini, hidup atau mati adalah urusan mereka sendiri. Para penghuni tanah suci tidak berhak mencampuri urusan pribadi mereka. Apakah aku salah? Lin Tian tersenyum pada tetua besar. Tetua besar terdiam sesaat, dan Ouyang Yumo segera berkata, tetua, dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi penjara adalah bagian dari tanah suci kita. Dia menerobos masuk. Tetua besar berkata dengan dingin. Ouyang Yumo menjadi cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Luo Bo juga mengernyitkan dahi. Sementara itu, sang tetua menatap Ouyang Yumo dengan penuh rasa ingin tahu, mengapa gadis ini begitu melindungi anak itu? Bukan hanya sang tetua, tetapi banyak tetua lainnya juga menyadari bahwa Ouyang Yumo memiliki hubungan khusus dengan Lin Tian. Dua orang tetua pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yumo, sebagai seorang suci dan orang yang bertanggung jawab atas pembukaan tanah suci Jiuzhou, kamu seharusnya mencegah siapapun masuk. Tetapi sekarang, bukan hanya tidak menghentikan orang itu, malah melindunginya. Ouyang Yumo segera kehilangan kata-kata. Itu. Luo Bo dengan cepat menyela. Begini, dia telah memenangkan peringkat pertama dalam kelompok Kaisar Dewa, jadi baik Yumo maupun aku menganggap dia memiliki bakat dan ingin melihatnya menembus menara suci tanah suci kita. Apa? Menara suci? Semua orang yang hadir terkejut, dan Luo Bo melanjutkan, sudah ada aturan di tanah suci kita. Siapapun yang bisa melewati menara suci akan menjadi bangsawan tanah suci kita. Tak peduli aturan apa yang dia langgar, kita tidak bisa mempermalukannya. Para tetua segera mulai berbisik satu sama lain, tetapi sang tetua menatap Lin Tian lama sebelum berkata, jadi kamu mengatakan bahwa anak ini, yang masih di ranah Dewa Emas, bisa menjadi peringkat pertama di kelompok Kaisar Dewa? Ya, jawab Luo Bo. Tetua itu tetap menatapnya tajam. Tetua Luo, kamu adalah penjaga, dan kamu tampaknya melindunginya. Ini tidak mungkin. Apakah kamu memiliki hubungan dengannya? Jadi kamu sengaja membiarkannya menang? Tidak.
Aku tidak mengalah. Luo Bo langsung berubah ekspresi, tetapi sang tetua ingin terus menekan. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke Menara Suci. Para tetua satu persatu menatap Lin Tian dengan heran, tetapi sang tetua berkata, Menara Suci itu bahkan sulit ditembus oleh kita yang sudah setengah langkah menjadi dewa, apalagi kamu yang hanya seorang dewa emas. Aku sudah memutuskan. Ini adalah jalanku. Lin Tian tersenyum pada sang tetua. Sang tetua hanya bisa berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, kami akan memenuhinya. Tetapi jika kamu mati, jangan salahkan kami. Itu tidak akan terjadi, jawab Lin Tian dengan percaya diri. Para tetua akhirnya menyetujui. Beberapa bahkan berkata, jika dia ingin mati, biarkan saja. Tetua lainnya berkata, dia sudah mencapai tahap ini, pasti ada kemampuannya. Tetua kedua, seorang wanita tua, berkata, kita lihat saja nanti. Tetua utama akhirnya mengangguk, lalu menatap Lin Tian dengan heran. Ikutlah dengan kami. Setelah berkata demikian, para tetua berjalan menuju sebuah lorong di samping, sementara Ouyang Yumo menatap Luo Bo dengan marah. Tetua Luo, kau mencoba membunuhnya. Membahayakannya? Jangan bercanda, dia masih di ranah Dewa Emas sekarang. Kamu ingin dia mati. Ouyang Yumo sangat marah, tetapi Luo Bo tampak kesal. Sekarang satu-satunya cara adalah ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Atau kamu ingin tetua itu terus bertanya sampai dia mengetahui identitas aslinya? Ouyang Yumo mendengar itu dan tiba-tiba merasa putus asa. Sepertinya lebih baik masuk ke Menara Suci daripada mengungkap identitasnya. Lin Tian tersenyum kepada mereka dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah pernah ke menara ini sebelumnya, dan aku sudah menguasainya. Aku tidak takut. Ouyang Yumo berpikir sejenak dan mengangguk, benar juga, kamu sudah pernah ke sana. Jadi, ini adalah kesempatan baginya, Luo Bo tertawa. Kalau begitu, ayo pergi, kata Ouyang Yumo dengan semangat, lalu membawa Lin Tian bersamanya. Melalui lorong itu, dalam sekejap mereka bisa melihat sebuah menara yang menjulang tinggi. Udara di sekitar menara terasa kuat, dan suara-suara aneh bisa terdengar. Sang tetua menatap menara itu dan berkata, menara ini memiliki 10 lantai. Setiap lantai dipenuhi dengan binatang buas yang kuat, dan semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat pula binatangnya. Tugasmu adalah mencapai lantai ke-10, mengambil token di dalamnya, menyuntikkan kekuatanmu, lalu keluar. Lin Tian sudah memahami, baik. Jika kamu mati di tengah jalan, menara ini akan mengeluarkanmu, jadi pikirkan baik-baik apakah kamu ingin melanjutkan atau tidak. Sang tetua menatap Lin Tian dengan tajam, tetapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, ayo, ini hanya menara. Itu bukan ancaman bagiku. Sang tetua hanya bisa membuka pintu besar di bagian bawah menara yang menjulang tinggi. Saat pintu terbuka, Lin Tian berjalan masuk dan langsung menghilang. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Dua orang tetua tampak bingung, sementara tetua lainnya hanya bisa mengagumi keberanian Lin Tian. Namun, sang tetua utama berbalik dan menatap Ouyang Yumo serta Luo Bo. Aku bilang, kalian berdua harus jujur sekarang. Jujur tentang apa? Ouyang Yumo berpura-pura tidak mengerti, sementara Luo Bo bahkan lebih bingung. Dia sudah masuk. Apakah kamu masih ingin menghakimi kami? Dia adalah dia, dan kalian adalah kalian. Itu berbeda, jawab sang tetua dengan dingin. Ouyang Yumo menghela napas dan berkata, Tetua, apa yang ingin Anda tanyakan? Apa asal-usulnya, dan mengapa kalian begitu dekat dengannya? Sang tetua menatap mereka, mencoba mencari tahu sesuatu. Ouyang Yumo memasang ekspresi tersakiti. Aku dan tetua Luo hanya tertarik pada bakatnya, jadi kami berencana membiarkannya menembus Menara Suci. Dengan begitu, dia bisa menjadi tamu kehormatan di tanah suci Jiuzhou kita. Jika suatu hari dia menjadi seorang dewa, maka prestise tanah suci Jiuzhou kita akan semakin besar. Hanya sesederhana itu? Sang tetua menatap Ouyang Yumo dengan curiga. Ouyang Yumo mengangguk berulang kali, benar. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada tetua Luo. Luo Bo juga berkata dengan serius, benar, gadis ini sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Sang tetua berkata dengan dingin, jika aku menemukan seseorang bersekongkol dengan orang luar untuk melakukan sesuatu yang buruk di tanah suci, aku tidak akan membiarkannya lolos. Tidak. Tidak.
Ouyang Yumo segera menggelengkan kepala, sementara Luo Bo tersenyum, aku ini tetua agung. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang luar membuat masalah? Itu belum tentu. Setelah berkata demikian, sang tetua kembali menatap menara. Saat ini, para tetua lainnya juga menunggu dengan sabar. Sementara itu, di dalam menara, Lin Tian telah memasuki lantai pertama. Monster-monster di lantai pertama tidak berarti apa-apa baginya. Dengan sekejap mata, dia langsung melangkah ke lantai kedua. Namun, di lantai kedua, monster-monsternya lebih kuat. Mereka adalah laba-laba aneh dengan jaring-jaring yang memenuhi seluruh ruangan, sehingga pintu masuk ke lantai ketiga sulit ditemukan. Lin Tian hanya tertawa melihat monster dan laba-laba itu. Panggil rajamu ke sini. Raja, kami tidak punya waktu untukmu, jawab seekor laba-laba besar dengan nada meremehkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, katakan saja bahwa temannya datang. Mana mungkin raja, kami punya teman manusia? Laba-laba besar itu tidak percaya, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, percaya atau tidak, lebih baik kau laporkan. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Pencapaian para binatang buas itu melemah satu persatu, lalu mereka mundur selangkah demi selangkah. Namun, beberapa dari mereka tetap berani. Bagaimanapun, di mata mereka, Lin Tian hanyalah seorang dari ranah emas. Beberapa monster mengaum di sana dan terus mengeluarkan benang sutra, tetapi Lin Tian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di punggung seekor laba-laba dan langsung menghantamnya dengan tongkat. Binatang itu meraung dan segera mengeluarkan benang sutra dalam jumlah yang tak terhitung. Lin Tian melompat menjauh, dan laba-laba itu membungkus dirinya sendiri dengan sutranya sebagai perlindungan. Laba-laba lain mengikuti jejaknya, membuat mereka terlihat seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Kalau tidak bisa menang, kalian memilih bersembunyi? Sejak kapan kalian belajar trik ini? Lin Tian mengejek mereka, tetapi laba-laba itu diam dan tidak bereaksi. Lin Tian tersenyum pada mereka. Kalian pikir aku hanya bisa melakukan ini? Bocah kecil, sutra kami sangat kuat. Bahkan bisa menahan banyak serangan dewa dan dewa surgawi, kata salah satu laba-laba dengan bangga. Lin Tian hanya tersenyum, baiklah, mari kita lihat apakah itu benar. Dengan itu, Lin Tian melepaskan Raja Api dan tersenyum padanya, bakar semua jaring di sekitarku. Baik, jawab Raja Api. Saat itu juga, Raja Api mulai bersinar terang, mencapai tingkat ke-81. Tingkat ke-81 adalah tingkat tertinggi yang dikenal orang dalam pengakuan api suci. Oleh karena itu, para monster itu langsung terkejut ketakutan ketika melihat api itu. Dalam sekejap, jaring laba-laba di sekitarnya terbakar, dan laba-laba yang ketakutan segera melarikan diri dari cangkang sutra mereka. Mengerikan. Ini mengerikan. Beberapa binatang buas tergagap ketakutan, sementara Lin Tian menatap api yang berkobar di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, api adalah kelemahan kalian. Itu bukan api biasa, itu milikmu yang aneh. Salah satu binatang menolak mengakui kelemahan mereka. Lin Tian tertawa, jika kalian tidak ingin tempat ini berubah menjadi lautan api, panggil raja kalian ke sini. Kau tunggu saja. Raja, kami pasti akan membunuhmu, salah satu binatang berkata sebelum melarikan diri, sementara yang lain bersembunyi jauh-jauh, tidak berani mendekat. Lin Tian duduk dan menunggu dengan santai. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berkulit hitam muncul. Rambutnya tampak seperti sutra laba-laba putih yang melingkar di kepalanya. Siapa kau? Wanita itu bertanya dengan dingin. Lin Tian mengamatinya dan berkata, bagus, sudah lama tidak bertemu, kau telah berkembang pesat. Kau mengenalku? Wanita itu tampak curiga. Lin Tian tertawa, tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal laba-laba yang terbentuk dari mutiara langit dan bumi? Wanita itu terkejut. Lin Tian melanjutkan, namamu Juyo Mei, bukan? Kali ini, keterkejutannya semakin besar. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa mengetahui namanya. Lin Tian tersenyum, bagaimana? Kau kaget? Siapa kau sebenarnya? Juyo Mei menatap Lin Tian dengan bingung. Kalau begitu, lihatlah sendiri, jawab Lin Tian. Saat itu, roh Lin Tian keluar dari tubuhnya dan langsung melesat ke dalam kesadaran Juyo Mei. Di dalam ruang kesadarannya, Juyo Mei ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke pikirannya tanpa ia sadari? Saat Lin Tian mengungkapkan wujud aslinya,
Zhu Youmei pun terkejut. Kau adalah Lindi. Zhu Youmei berseru. Jadi sekarang kau tahu kenapa aku mengenalmu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Zhu Youmei segera menunjukkan rasa hormatnya. Jika bukan karena bantuan Lindi dulu, aku tidak akan pernah bisa keluar dari mutiara langit dan bumi dan menjadi makhluk bebas. Lin Tian tersenyum, itu karena kau memiliki persepsi yang kuat dan mampu berkembang hingga menjadi manusia. Aku merasa sangat terhormat, Lindi, kata Zhu Youmei dengan penuh hormat. Lin Tian tertawa, jangan terlalu merendah. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk Lindi, ujar Zhu Youmei. Aku ingin pergi ke lantai 10, kata Lin Tian dengan tegas. Zhu Youmei mengerutkan kening, aku bisa membantumu melewati beberapa lantai awal karena mereka berteman denganku. Tapi lantai ke-8 dan ke-9 tidak akan mudah. Oh, kenapa? Lantai ke-8 dihuni oleh binatang petir yang memiliki kekuatan petir yang sangat kuat. Ditambah lagi, dia sangat pemarah. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Oh, binatang petir? Ya, mereka memiliki darah binatang buas. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, mungkin aku bisa menanganinya. Zhu Youmei tidak memahami pemikiran Lin Tian. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa, aku hanya senang. Tapi lantai ke-9 lebih berbahaya. Konon, ada monster misterius yang tersegel di sana. Tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Shenyou, tanya Lin Tian. Ya, dari dunia roh dan dewa. Tempat paling menakutkan di dunia ini adalah Shenyou. Zhu Youmei menjelaskan. Lin Tian mengangguk, aku pernah ke sana sebelumnya. Memang benar Shenyou adalah inti dari dunia roh dan dewa, tapi aku tidak menyangka ada sesuatu dari sana yang tersegel di lantai 9. Jadi, melewati lantai ke-8 dan ke-9 bukanlah hal yang mudah. Namun, Lin Tian tersenyum, tidak apa-apa. Untuk menghemat waktu, kirim aku langsung ke pintu masuk lantai ke-8. Lindi, kau benar-benar ingin pergi? Ya, aku sudah yakin, jawab Lin Tian. Zhu Youmei masih terlihat ragu. Tapi, ayo, lakukan saja, desak Lin Tian. Zhu Youmei akhirnya mengangguk, baiklah, Lindi. Dia kemudian membawa Lin Tian ke lantai kedua dan terus naik ke atas. Sepanjang perjalanan, banyak binatang buas bertanya-tanya mengapa Zhu Youmei mengantar seseorang ke menara. Namun, karena reputasi Zhu Youmei, tidak ada yang berani menentangnya. Ketika mereka mencapai lantai ke-7, sebuah bayangan putih muncul di hadapan mereka. Bayangan putih itu awalnya adalah serigala, tetapi kemudian berubah menjadi seorang pria tampan dengan aura menggoda. Dia menatap mereka dengan mata tajam. Zhu, siapa orang ini? Zhu Youmei melirik Lin Tian dengan ragu-ragu, tetapi Lin Tian memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apapun. Dia lalu tersenyum, aku datang untuk menantang menara. Pria tampan itu tampak curiga. Zhu, kau tahu bahwa tugas kita di menara adalah memastikan tidak ada orang yang naik ke atas sembarangan. Tapi kenapa kau membiarkan orang ini lewat? Bahkan, kau sendiri yang mengantarnya. Aku. Zhu Youmei tidak tahu bagaimana menjelaskan. Pria itu menatapnya tajam. Jangan lupa, setiap 10.000 tahun kita akan diganti. Jika kau melanggar aturan, kau bisa dihukum dan harus menjaga menara ini selama 10.000 tahun lagi. Mendengar itu, Lin Tian berpikir dalam hati, jadi itulah alasannya. Tidak heran para monster di menara ini selalu berubah. Namun, Zhu Youmei mengepalkan giginya dan berkata, aku sudah pernah dihukum sebelumnya. Jika harus dihukum lagi, aku tidak peduli. Kau? Pria itu tampak marah. Lin Tian tersenyum dan berkata, sudahlah, biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Ayo. Lin Tian menertawakan bayangan serigala itu, sementara binatang buas lainnya di sekitarnya sibuk memperhatikan. Bagaimanapun juga, Lin Tian hanyalah seorang jenius di ranah emas, sedangkan serigala di depannya adalah binatang tingkat dewa dengan kekuatan setara dengan Dewa Bintang 9. Melihat serigala bayangan itu menatap Lin Tian cukup lama, ia berkata, aku tidak suka menindas yang lemah dengan kekuatan yang lebih besar, jadi aku akan memberimu kesempatan. Memberiku kesempatan? Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia harus menerima kesempatan dari seekor binatang buas. Ya, kau hanya perlu bertahan dalam satu seranganku. Jika kau baik-baik saja, kau bisa naik ke lantai 8.
Tetapi jika tidak, kau akan mati di sini," kata serigala bayangan itu dengan dingin. Monster-monster di tempat kejadian segera menjadi bersemangat, sementara Zhu Youmei tahu bahwa Lin Tian bukanlah lawan bagi serigala bayangan itu. Sehingga dia mengerutkan kening, "Kau ingin nyawanya. Tugas kami adalah menjaga siapapun agar tidak melewati menara ini." Serigala bayangan itu berkata dengan dingin, dan monster-monster lain segera mendukungnya. Bagaimanapun, jika mereka membiarkan seseorang pergi, mereka akan dihukum. Zhu Youmei hanya bisa melihat Lin Tian dengan cemas. "Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, hanya satu serangan, itu tidak akan membunuhku." Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara serigala bayangan itu mengulurkan tangan kanannya, lalu telapak tangannya berubah menjadi bayangan gelap. Lin Tian tertawa pahit. "Serigala bayangan yang melahap roh? Benar, kau cukup pintar untuk mengetahuinya. Begitu aku menyerang, aku bisa langsung melahap rohmu melalui tubuhmu." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika kau menggunakan teknik lain, mungkin aku akan takut, tetapi teknik ini, aku sama sekali tidak peduli." Mendengar ini, serigala bayangan itu menyeringai. "Apa? Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menyakitimu? Ayo, jangan buang waktuku." Lin Tian menertawakan serigala bayangan itu, dan serigala bayangan itu akhirnya meluncurkan serangannya. Serangannya langsung mengenai Lin Tian dan membuatnya terlempar jauh. Semua orang berpikir bahwa roh Lin Tian akan dihancurkan seketika. Namun, Lin Tian tidak mengalami apapun. Dia hanya tersenyum pada serigala bayangan itu dan berkata, "Sudah selesai? Kau?" Serigala bayangan itu tertegun, tidak percaya bagaimana Lin Tian bisa menahan serangannya. Sementara itu, Zhu Youmei merasa sangat senang. "Hebat!" Serigala bayangan itu tidak mau mengakui kekalahan dan terus menatap Lin Tian dengan penuh kecurigaan. "Ada yang tidak beres di sini." "Apa? Tidak mau mengaku kalah?" Lin Tian menertawakan serigala bayangan itu. Tentu saja, serigala bayangan itu tidak bisa menarik kembali kata-katanya, jadi dia hanya mundur ke samping dan berkata kepada monster lain, "Aku sudah melakukan bagianku. Bagaimana dengan kalian?" Monster-monster lain segera menyadari maksudnya, dan Zhu Youmei protes, "Ini tidak adil. Adik Zhu, selama kita berada di Menara Suci, kita harus mematuhi aturan. Setiap binatang buas di sini memiliki tugasnya masing-masing, bukan?" Serigala bayangan itu berkata dengan santai. Zhu Youmei merasa marah, tetapi Lin Tian tersenyum, "Aku tidak punya banyak waktu untuk kalian." Setelah mengatakan itu, Lin Tian menghilang di depan mereka dan langsung masuk ke lantai 8. Monster-monster itu tidak berani memasuki lantai 8, jadi mereka hanya bisa bergosip di luar. "Anak itu mencari mati? Aku tidak tahu." Zhu Youmei terlihat khawatir, tetapi serigala bayangan itu mendekatinya dan bertanya, "Siapa dia sebenarnya? Mengapa aku harus memberitahumu?" Zhu Youmei menjawab, dan serigala bayangan itu merasa frustasi. "Aku hanya peduli padamu." "Tidak perlu." Zhu Youmei berkata sambil duduk bersila dan menutup matanya, menunggu dengan tenang. Hal ini membuat serigala bayangan itu merasa tak berdaya. Dia pasti akan mati di lantai 8, jadi lebih baik kau kembali ke lantai tempatmu bertugas. Dia akan baik-baik saja. Zhu Youmei berkata dengan yakin, dan serigala bayangan itu mengerutkan kening. "Kau percaya padanya sebesar itu?" "Tentu saja." Zhu Youmei menegaskan, dan serigala bayangan itu hanya bisa terdiam. Sementara itu, Lin Tian telah mencapai lantai ke-8, di mana petir menyambar ke segala arah. Di kejauhan, seekor macan tutul dengan kilatan petir ungu di sekujur tubuhnya menatap Lin Tian. Mata macan tutul itu terbuka, dan kedua matanya berkilat-kilat dengan petir. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Lumayan juga. Binatang buas dengan kekuatan petir memang berbeda. Kau tahu bahwa aku adalah binatang petir, jadi kau seharusnya sadar bahwa kau bukan lawanku." Macan tutul itu berkata dengan penuh penghinaan. "Jika aku berani datang ke sini, itu berarti aku sudah siap untuk menghadapi ini." Lin Tian berkata, lalu tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi elemen petir. Macan tutul itu tertawa mengejek, "Kau pikir hanya dengan berubah menjadi elemen petir, kau bisa menandingi aku? Coba saja. Kau terlalu sombong." Macan tutul itu berkata, lalu tiba-tiba melepaskan petir dari matanya dan menyambar Lin Tian. Namun, tubuh Lin Tian langsung menyerap petir itu tanpa cedera sedikit pun. Macan tutul itu terkejut. "Tidak mungkin.
Lin Tian tersenyum dan berkata, kekuatan terbesarmu adalah petir, tetapi jika petirmu tidak bisa melukaiku, maka kau tidak ada apa-apanya. Mendengar ini, macan tutul itu menjadi marah dan menatap Lin Tian dengan ganas. Aku tidak percaya ini. Masih tidak percaya? Coba lagi. Lin Tian menantangnya. Macan tutul itu menggeram dan kembali melepaskan serangan petirnya, tetapi hasilnya tetap sama. Lin Tian menyerap semuanya tanpa luka. Macan tutul itu semakin frustrasi, dan Lin Tian tertawa, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu peliharaanku. Menjadi peliharaanmu? Kau bermimpi. Macan tutul itu meraung marah dan melompat ke arah Lin Tian, mencoba mencakar tubuhnya. Namun, tubuh Lin Tian berubah menjadi bayangan dan menghindari serangan itu dengan mudah. Melihat ini, macan tutul itu semakin depresi. Bagaimana mungkin? Apa? Takut? Lin Tian mengejek. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Macan tutul itu berteriak. Lin Tian mulai menyebarkan bayangannya ke sekeliling dan menyiapkan formasi untuk menangkap macan tutul itu. Dia tahu bahwa untuk menundukkan binatang petir seperti ini, dia membutuhkan formasi kuat untuk menekannya. Macan tutul itu mencoba menyerang bayangan Lin Tian, tetapi setiap kali, Lin Tian selalu menghindar dengan mudah, membuatnya frustrasi. Akhirnya, macan tutul itu menyerah dan bersembunyi di sudut. Sialan! Apa? Tidak menyerang lagi? Lin Tian bertanya. Aku tidak bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu menghabiskan waktuku. Macan tutul itu percaya diri dengan strateginya. Lin Tian tertawa, kalau begitu, kau akan menyesalinya. Aku tidak akan menyesal. Macan tutul itu membentak, berpikir bahwa Lin Tian akan menyerah dan pergi. Namun, Lin Tian tidak pergi. Dia tetap diam di tempat dan terus menyempurnakan formasi di sekelilingnya. Beberapa jam kemudian, macan tutul itu mulai penasaran. Hei, kenapa kau belum pergi? Lin Tian tersenyum, aku sudah bilang, aku akan menjadikanmu peliharaanku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?